Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rafitasari dengan NIM 0519271185, Prodi Sistem Informasi UPI Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas ini berfokus pada penerapan framework Vue.js dalam membangun aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA Universitas Terbuka dengan fitur stok bahan ajar dan tracking delivery order. Jadi di sini kita diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar yang berisi kode mata kuliah atau nama mata kuliah, yaitu ada kode dan judul, kategori mata kuliah, UT daerahnya apa, lokasi RA, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Terdapat pula fitur untuk mengedit stok data bahan ajar dan fitur untuk melakukan filter dan search data stok. Juga menampilkan status dari stok bahan ajar dan fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Di sini saya sudah membuat HTML-nya. Kalau yang ini codingannya sama seperti tugas pertama. Di sini kita fokus saja ke HTML stok dan tracking. Jadi ini adalah HTML bagian stok bahan ajar pada sistem SITTA UT. Yang pertama, pada bagian head, mendefinisikan judul halaman, menghubungkan file CSS untuk tampilan, dan menambahkan library eksternal seperti Sweet Alert 2 untuk notifikasi pop-up dan font awesome untuk icon. Nah, di dalam bagian body ini terdapat pula elemen navigasi dengan menu utama, ada dashboard, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan laporan dengan dropdown serta histori transaksi. Ada juga tombol logout juga disediakan agar pengguna bisa keluar dari sistem. Selanjutnya terdapat kontainer dengan ID StockUp. Di sini ditampilkan judul informasi stok bahan ajar. Bagian filter memungkinkan pengguna memilih UPBJJ, kategori bahan ajar, serta menggunakan data berdasarkan judul, jumlah, atau harga. Ada juga opsi checkbox untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong, serta tombol research filter. Pengguna dapat menambahkan data baru melalui tombol tambah bahan ajar. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dengan kolom kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Nah, pada kolom aksi tersedia juga tombol edit dengan icon pensil serta tombol delete dengan icon tempat sampah. Ini untuk edit dan ini untuk delete. Di bagian bawah kode ini, kode ini memanggil library Vue.js versi 3 serta dua file JavaScript eksternal, yaitu data bahan ajar JS dan stock.js. File tersebut berfungsi untuk mengelola data bahan ajar dan logika aplikasi stok. Nah, di sini kita beralih ke JavaScript-nya yang bagian stok. Kode JavaScript ini menggunakan Vue.js untuk membangun aplikasi stok bahan ajar. Pertama, di sini kita membuat aplikasi dengan create app. Lalu mendefinisikan data awal. Data tersebut diambil dari file data bahan ajar JS, berisi daftar UPBJJ, kategori, dan stok bahan ajar. Selain itu, ada juga step reaktif untuk filter, sorting, serta form penambahan stok baru. Di bagian compute properties digunakan untuk memproses data secara otomatis. Fungsi kategori list filtered ini itu untuk memastikan kategori yang muncul sesuai dengan UPBJJ yang dipilih dan menghapus duplikat. Sedangkan filtered data yang ini itu gunanya untuk mengatur logika filter berdasarkan UPBJJ seperti kategori, stok menipis, serta sorting berdasarkan judul, jumlah, atau harga. Nah, pada bagian methods terdapat fungsi reset filter untuk mengembalikan filter ke kondisi awal. Jadi fungsi status text dan status kelas digunakan untuk menampilkan status stok yang kosong atau menipis atau aman dengan warna berbeda sesuai kondisinya. Untuk interaksi pengguna ada 3 fitur utama. Yang pertama ada Open Add Modal, yaitu form pop-up menggunakan Sweet Alert untuk menambahkan data bahan ajar baru. Di sini dilakukan validasi seperti memastikan semua file terisi dan kode tidak duplikat. Nah, yang kedua ada Edit Item, yang memungkinkan pengguna mengubah data bahan ajar melalui form pop-up dengan nilai awal sesuai data yang dipilih. Yang ketiga ada Delete Item, yang menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus dari daftar stok. Selanjutnya kita beralih ke tracking HTML. Nah, tracking HTML ini merupakan halaman tracking pengiriman pada sistem SITTA UT.
Seperti biasa, pada bagian head itu halaman diberi judul tracking pengiriman SITTAUT, lalu dihubungkan dengan check file CSS untuk tampilan, diberi Sweet Alert 2 untuk pop-up interaktif, dan ada juga font awesome untuk icon. Nah, pada bagian body terdapat menu navigasi utama, itu juga sama seperti pada bagian HTML stock tadi. Kita langsung ke bawah aja. Pada bagian inti aplikasi ada di dalam elemen dengan ID tracking app. Pertama, terdapat form input DO baru. Form ini berisi file nomor DO, NIM, nama mahasiswa, pilihan ekspedisi, pilihan paket bahan ajar, serta tanggal kirim. Jadi, semua input dikontrol dengan Vue.js menggunakan Vue model agar dapat langsung terhubung ke stage aplikasi. Jika pengguna memilih paket, detail isi paket akan muncul secara otomatis, lengkap dengan daftar bahan ajar dan total harga yang ditampilkan di dalam format rupiah. Setelah format diisi, tombol tambah DO baru digunakan untuk menyimpan data ke daftar tracking. Data yang sudah dimasukkan akan ditampilkan dalam tabel di bawahnya. Tabel ini berisi kolom nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harga. Di sini kita beralih ke JavaScript-nya bagian tracking. Nah, kode JavaScript ini menggunakan Vue.js untuk membangun aplikasi tracking pengiriman. Pertama, di dalam data, aplikasi menyimpan daftar UPBJJ, daftar ekspedisi, daftar paket bahan ajar, serta daftar tracking DO yang sudah ada. Nah, selain itu ada juga objek new DO yang berfungsi sebagai form input untuk menambahkan delivery order baru berisi nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total. Selanjutnya, pada bagian compute properties memiliki dua fungsi utama, yaitu ada select paket yang digunakan untuk mengambil detail paket yang dipilih, termasuk ada isi dan harga. Sedangkan untuk next nomor DO secara otomatis membuat nomor DO baru berdasarkan tahun berjalan dan jumlah data yang sudah ada dengan format DO 2026-0001 dan seterusnya. Di bagian watcher, aplikasi memantau perubahan pada selected paket. Jika paket dipilih, maka total harga otomatis diisi sesuai harga paket. Jika tidak ada paket, maka total akan kembali ke 0. Metode utama ada di dalam metode. Fungsi submit DO pertama melakukan validasi, yaitu memastikan NIM, nama, ekspedisi, dan paket sudah diisi. Jika ada yang kosong, muncul peringatan menggunakan Sweet Alert. Jika valid, sistem akan membuat nomor DO baru dan lalu menyusun data lengkap termasuk status awal dalam proses tanggal kirim, paket, total harga, serta riwayat perjalanan pertama yang mencatat waktu pembuatan DO. Data baru ini kemudian ditambahkan ke dalam tracking list sehingga langsung muncul di table tracking. Setelah itu, Switch Alert menampilkan notifikasi sukses dengan detail DO yang baru dibuat. Form input juga di-reset agar siap digunakan untuk menambahkan DO berikutnya. Terakhir, pada bagian mount, aplikasi otomatis mengisi nomor DO awal saat halaman pertama kali dibuat. Dan di akhir kode, aplikasi di-mount ke elemen dengan ID tracking app sehingga seluruh logika Vue.js terhubung dengan tampilan HTML. Di sini saya juga sudah membuat style CSS-nya untuk bagian dashboard, stock, dan tracking. Dan juga pada bagian login ini opsional. Dan ada juga di sini untuk image-nya juga opsional. Di sini saya akan langsung coba untuk membuka index HTML-nya. Nah, tampilan pada bagian ini menampilkan menu navigasi dengan tautan ke dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Di bagian utama terdapat judul informasi stok bahan ajar dengan fitur filter. Fitur filternya yaitu memilih UPBJJ, kategori, urutan data, serta opsi untuk menampilkan stok menipis atau kosong. Data ditampilkan dalam bentuk tabel lengkap berisi kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Tombol edit dan delete dimudahkan untuk pengelolaan data. Ada juga tombol tambah bahan ajar untuk menambahkan stok baru. Di sini kita akan contoh untuk memasukkan bahan ajar. Kita akan coba untuk delete dulu. Nah, di sini kita akan memasukkan tambah bahan ajar. Nah, jika sudah kita masukkan datanya, kita akan coba klik simpan. Nah, maka akan muncul data bahan ajar telah ditambahkan. Nah, ini kita masukkan tadi dengan kode sebagai berikut dan judulnya dasar-dasar sosiologi. Tadi karena kita menambahkan jumlahnya 2, maka artinya statusnya menipis. Jadi kita akan coba untuk mengedit. Kita akan coba edit jumlahnya 10.
Nah, maka statusnya yaitu aman. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan stok yang menipis atau kosong. Nah, maka akan muncul data bahan ajar yang statusnya menipis. Di sini kita juga bisa filter untuk memilih UPBJJ bagian apa. Di sini kita contoh milih UPBJJ bagian Jakarta. Nah, maka akan muncul data bahan ajar UPBJJ Jakarta. Di sini kita juga bisa mengurutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harganya. Di sini juga ada tombol untuk reset. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman tracking pengiriman. Di sini kita klik aja pada bagian navigasi. Nah, halaman tracking pengiriman ini memiliki form untuk menambahkan DO baru. Form ini berisi NIM, nama mahasiswa, pilihan ekspedisi, paket bahan ajar, serta tanggal kirim. Jika paket dipilih, maka detail isi paket dan total harga akan otomatis muncul. Setelah disubmit, data DO baru akan ditampilkan dalam tabel berisi nomor DO, NIM, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harga. Nah, setelah kita mengisi data yaitu dengan ekspedisi reguler 3-5 hari, paket IPS dasar, dan tanggal kirimnya tanggal 23 bulan 5. Nah, lalu akan menampilkan detail isi paketnya dengan total harga 120.000. Kita akan coba untuk menambahkan DO baru. Nah, maka akan menampilkan data berhasil disimpan dengan nomor DO, nama, dan nama paket. Nah, ini dia. Kita tambahin tadi. Oke. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas praktik 2, pemrograman berbasis web. Melalui tugas ini, kita dapat memahami bagaimana Vue.js digunakan untuk mengorganisasi kode, menampilkan data, mengelola kondisi, serta melakukan data binding dan validasi input dalam aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.